Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi 3.3 tentang mencari persamaan lingkaran yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan materi 3.4 tentang simetri. Perkenalkan pemateri kelompok kami, yaitu Novi Indriani dengan NPM 202151076, Sabrina Sari Sahidia dengan NPM 202151082, Putri Fatimatu Zahra dengan NPM 202151097, Ane Putri Noviana dengan NPM 202151110, Nova Nur Aini dengan NPM 202151115, dan saya sendiri alias Sadia dengan NPM 202151099. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya alias Sadia dengan NPM 202151099 akan menyampaikan materi pertama tentang mencari persamaan lingkaran yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Persamaan lingkaran dalam bentuk standar yaitu X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam bentuk ini terkandung 3 konstanta yaitu H, K, dan R. Demikian pula dalam bentuk umum yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Terdapat 3 konstanta yaitu D, E, dan F. Seandainya dari syarat-syarat yang diketahui, kita dapat menurunkan 3 persamaan bebas dalam 3 konstanta bebas D, E, dan F atau H, K, dan R, maka secara aljabar 3 konstanta bebas tersebut dapat dicari. Proses pencariannya sejalan dengan tujuan kita untuk mencari persamaan lingkaran sebagai tafsiran geometris. Untuk mendapatkannya, kita coba contoh 3 strip 7, yaitu carilah persamaan lingkaran yang melalui titik min 1,1, 2,3, dan 1,-2. Penyelesaiannya yaitu bentuk umum persamaan lingkaran yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah DX ditambah F EY ditambah F sama dengan 0, dan 3 titik yang diketahui adalah min 1,1, 2,3, dan 1,-2 terletak pada lingkaran tersebut. Maka kita dapatkan 3 buah persamaan simultan dalam D, E, dan F, yaitu yang pertama, substitusikan titik pertama min 1,1 ke persamaan lingkaran. Didapatkan hasil 1 tambah 1 min D tambah E tambah F sama dengan 0. Yang kedua, kita substitusikan titik 2,3 ke persamaan lingkaran. Didapatkan hasil 4 tambah 9 ditambah 2D ditambah 3E ditambah F sama dengan 0. Dan titik 1,-2 kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Didapatkan hasil 1 tambah 4 tambah D min 2E ditambah F sama dengan 0. Dengan cara determinan kita cari D, E, dan F nya. Untuk mencari D yaitu dengan determinan min 2, 1, 1, min 13, 3, 1, min 5, min 2, min 1 per determinan min 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, min 2, 1 sama dengan 39 per min 13 sama dengan min 3. Untuk mencari E, determinan min 1, min 2, 1, 2, min 13, 1, 2, min 1, min 5, 1 per min 13 sama dengan min 9 tambah 22 per min 13 sama dengan min 1. Untuk mencari F, determinan min 1, 1, min 2, 2, 3, min 13, 2, 2, min 5 per min 13
maka didapatkan hasil min 4. Jadi persamaan yang kita cari adalah kita masukkan DEF-nya ke persamaan lingkaran, yaitu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 3X min Y min 4 sama dengan 0. Lingkarannya dapat diperlihatkan di gambar 3 min 4. Dapat dilihat bahwa koordinat ketiga titik yang diketahui terletak pada persamaan lingkaran. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya Sabrina Sarisa Hidia, NPM 202151082. Contoh soal, carilah persamaan lingkaran yang memuat titik-titik P1 negatif 1 negatif 1,2 dan P2-nya 3,0 dan mempunyai titik pusat yang terletak pada garis X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan persamaan standar lingkaran, yaitu X dikurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kita substitusikan titik P1 dan titik P2 ke dalam persamaan standar, sehingga menghasilkan persamaan yang pertama, yaitu negatif 1 dikurang H kuadrat ditambah 2 dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan 2-nya menjadi 3 dikurang H kuadrat ditambah 0 dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan untuk persamaan 3-nya itu kita dapat persamaan dari garisnya. Akan tetapi karena garisnya itu masih memuat variabel X dan Y, maka kita ubah variabel X dan Y-nya menjadi H dan K. Jadi persamaan 3-nya menjadi H ditambah 3K dikurang 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2-nya itu kita jabarkan sehingga menghasilkan 1 ditambah 2H ditambah H kuadrat ditambah 4 dikurang 4K ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan untuk persamaan 2-nya menjadi 9 dikurang 6H ditambah H kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita kurangkan persamaan 2-nya dengan persamaan 1, sehingga menghasilkan persamaan 2H dikurang K dikurang 1 sama dengan 0, atau menjadi 2H dikurang K sama dengan 1, menjadi persamaan 4. Lalu kita selesaikan persamaan 3 dan persamaan 4-nya itu secara simultan dengan menggunakan rumus H sama dengan C1 C2 B1 B2 per A1 A2 B1 B2. Maka kita masukkan 6 1 3 negatif 1 per 1 2 3 negatif 1. Lalu kita determinankan yang atas sama yang bawahnya juga sama-sama kita determinankan. Yang atasnya yaitu 6 dikali negatif 1 yaitu negatif 6, 3 dikali 1 yaitu 3, maka negatif 6 dikurang 3 yaitu negatif 9. Untuk yang bawahnya 1 dikali negatif 1 yaitu negatif 1, 3 dikali 2 itu yaitu 6, maka negatif 1 dikurang 6 sama dengan negatif 7, sehingga menghasilkan nilai H-nya itu 9 per 7. Untuk mencari nilai K-nya sama, cuman rumusnya berbeda untuk yang pembilangnya, yaitu rumusnya A1A2 C1 per C2 per untuk penyebutnya sama, yaitu A1A2 B1 B2. Maka kita dapatkan 1 2 6 1 per 1 2 3 negatif 1. Maka sama kita determinankan lagi menggunakan rumus AD min BC. Jadi 1 dikali 1 itu 1, 6 dikali 2 itu 12, maka 1 dikurang 12 itu negatif 11. Nah, untuk yang bawahnya karena sama penyebutnya menjadi negatif 7, sehingga nilai K-nya itu kita dapatkan 11 per 7. Artinya nilai H dan K ini merupakan titik pusat dari lingkarannya. Jadi titik pusatnya itu 9 per 7, 11 per 7. Nah,
Untuk mencari R-nya, kita dapat substitusikan nilai H sama nilai K-nya itu ke persamaan 1 ataupun persamaan 2. Sehingga karena di contoh soal ini kita masukkan ke persamaan 2, jadi kita masukkan ke persamaan 2. Sehingga R kuadrat sama dengan 3 dikurang 9 per 7 kuadrat ditambah 0 dikurang 11 per 7 kuadrat. Nah, karena di dalam kurungnya itu per 7, kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 7. Sehingga nanti kita dapatkan R-nya itu, R kuadratnya itu sama dengan 265 per 49. Atau R-nya itu akar dari 265 per 7. Jadi persamaan lingkarannya adalah X dikurang 9 per 7 kuadrat ditambah Y dikurang 11 per 7 kuadrat sama dengan 265 per 49. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nama saya Anda Putri Noviana dengan NPM 202151110. Suatu lengkungan atau tempat kedudukan titik-titik disebut simetri terhadap suatu titik C. Jika untuk setiap titik P pada lengkungan, maka ada titik Q, bayangan dari P terhadap titik C. Titik C adalah titik tengah tali busur PQ dan disebut pusat simetri dari lengkungan atau sama dengan kurva. Bisa dilihat pada gambar 3 strip 6 dengan C adalah pusat simetri yang sekaligus merupakan pusat lingkaran. Karena C adalah titik tengah dari garis tengah PQ atau P aksen Q aksen. Dan sebuah garis tengah dari lingkaran adalah sumbu simetri dari lingkaran. Dalam gambar 3 strip 6, garis tengah PQ dan P aksen Q adalah sumbu-sumbu simetri. Suatu lengkungan disebut simetri terhadap suatu garis L. Jika untuk setiap titik P pada lengkungan, maka ada titik Q bayangan dari P terhadap L pada lengkungan itu juga. Garis L ini tegak lurus terhadap tengah-tengah tali busur PQ dan disebut sumbu simetri dari lengkungan. Bisa dilihat pada gambar 3 strip 7, garis L adalah sumbu simetri dari lengkungan P aksen PQ aksen. Saya Putri Fatimatu Zahra, NPM 202151097. Saya akan melanjutkan materi mengenai simetri. Sebuah garis tengah dari lingkaran adalah sumbu simetri dari lingkaran. Dalam gambar 3 strip 6, garis tengah PQ dan P aksen Q aksen adalah sumbu-sumbu simetri. Nah, bisa dilihat pada gambar 3 strip 6. Jika lengkungan dinyatakan dengan persamaan F, X, Y sama dengan 0, maka dapat kita buat beberapa kesimpulan seperti berikut. A. Bila suku-suku dari F, X, Y sama dengan 0, semuanya berderajat genap dalam X dan Y, atau semua suku-suku berderajat ganjil dalam X dan Y, maka titik pangkal 0 adalah titik simetri dari lengkungan F, X, Y sama dengan 0. Jadi jelas, jika suku-suku dari F, X, Y sama dengan 0 berderajat genap dalam X dan Y, maka F negatif X negatif Y sama dengan 0, ekuivalen dengan F, X, Y sama dengan 0. Begitu pula seandainya semua suku-suku berderajat ganjil dalam X dan Y, maka F negatif X negatif Y sama dengan 0, ekuivalen dengan F, X, Y sama dengan 0. Jadi, jika P sama dengan XY, suatu titik pada F, X, Y sama dengan 0, maka Q sama dengan negatif X negatif Y pun titik padanya. Karena titik P sama dengan XY dan Q sama dengan negatif X negatif Y, simetri terhadap titik pangkal 0 dan titik 0 disebut simetri dari F, X, Y sama dengan 0. B. Bila pada F, X, Y sama dengan 0, tiap sukunya mengandung Y pangkat genap, maka sumbu X adalah sumbu simetri dari lengkungan F, X, Y sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan
bila f(x, y) sama dengan 0 dan f(x negatif y) sama dengan 0 ekuivalen, maka sumbu x adalah sumbu simetri. Perhatikan titik P sama dengan x, y, dan x negatif y yang simetri terhadap sumbu x. Nah, bisa dilihat pada gambar 3-8. C. Bila suku-suku yang mengandung x berderajat genap dalam f(x, y) sama dengan 0, maka sumbu y adalah sumbu simetri dari lengkungan f(x, y) sama dengan 0. Untuk titik P sama dengan x, y, dan Q sama dengan negatif x, y adalah simetri terhadap sumbu y. Berarti, jika koordinat titik P pada lengkungan, maka koordinat titik Q pun terletak pada lengkungan tersebut. Jadi, f(x, y) sama dengan 0 dan f negatif x, y sama dengan 0 adalah ekuivalen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Saya Nopi Indriani, NPM 202151076. Carilah persamaan lingkaran yang melalui tiap himpunan 3 titik berikut, di mana titik-titiknya diketahui yaitu 1,-1, 2,1, dan -3,2. Untuk pembahasannya yaitu substitusikan nilai-nilai titik terhadap persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah a tambah b tambah c sama dengan 0. Untuk persamaan 1 diperoleh 1 tambah 1 ditambah a min b tambah c sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi a min b tambah c sama dengan min 2. Untuk persamaan kedua yaitu 4 ditambah 1 tambah 2a tambah b tambah c sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 2a tambah b tambah c sama dengan min 5. Dan untuk persamaan 3 yaitu 9 tambah 4 min 3a tambah 2b tambah c sama dengan 0 menjadi min 3a tambah 2b tambah c sama dengan min 13. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan cara determinan. Untuk mencari A, yaitu memasukkan koefisien nilai-nilai dari nilai A dibagi dengan koefisien dari nilai-nilai A, B, dan C. Maka dihasilkan sama dengan min 2 ditambah 13, min 10, min 5 tambah 4 tambah 13 per 1 tambah 3 tambah 4 tambah 2 dikurangi 2 tambah 3 hasilnya adalah 13/11. Dan untuk mencari nilai B, maka substitusikan nilai-nilai selain dari nilai B dan membaginya seperti dengan nilai A. Maka dihasilkan min 5 ditambah 6 dikurangi 26 ditambah 4 tambah 13 dikurangi 15/11. Hasilnya adalah min 23/11. Dan yang terakhir, untuk mencari nilai C, maka masukkan nilai-nilai selain dari C dan menghasilkan nilai min 13 dikurangi 15 dikurangi 8 dikurangi 26 ditambah 10 dikurangi 6/11. Hasilnya adalah min 58/11. Untuk memperoleh persamaannya, maka substitusikan nilai-nilai A, B, dan C. Maka dihasilkan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 13/11x min 23/11y dikurangi 58/11 sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nuraini, NPM 202151115. Di sini saya akan menjelaskan latihan 3 nomor 4 bagian B. Pertanyaannya, pusat pada garis X ditambah 2Y dikurangi 6 sama dengan 0 dan melalui titik 5,4 dan 1,-2. Penyelesaiannya, yang pertama, menurut persamaan standar lingkaran, yaitu X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kita dapatkan persamaan pertama yaitu 5 dikurangi H kuadrat ditambah 4 dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan kedua, 1 dikurangi H kuadrat ditambah negatif 2 dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan persamaan ketiga yaitu H
ditambah 2K dikurangi 6 sama dengan 0, atau H ditambah 2K sama dengan 6. Dari persamaan 1 dan 2, kita tulis persamaan satu aksen, yaitu 25 dikurangi 10H ditambah H pangkat 2 ditambah 16 dikurangi 8K ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan dua aksen yaitu 1 dikurangi 2H ditambah H kuadrat ditambah 4 ditambah 4K ditambah K kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Setelah itu, kita kurangkan persamaan dua aksen terhadap persamaan satu aksen. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 8H ditambah 12K dikurangi 36 sama dengan 0, atau 8H ditambah 12K sama dengan 36. Itu merupakan persamaan 4. Selanjutnya, selesaikan persamaan 3 dan persamaan 4 secara simultan. Kita cari H tambah 2K sama dengan 6, dan persamaan selanjutnya 8H ditambah 12K sama dengan 36. Maka H sama dengan determinan 6, 36, 2, 12 per 1, 8, 2, dan 12. Maka hasilnya 72 dikurangi 72 per negatif 4. 72 dikurangi 72 per 4 hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari K, hampir sama caranya dengan yang mencari H sebelumnya. Maka K sama dengan determinan 1, 8, 6, dan 36 per determinan 1, 8, 2, dan 12 sama dengan 36 dikurangi 48 per negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 12 dikurangi negatif 4, dan hasil akhirnya adalah 3. Berarti koordinat titik pusat lingkaran adalah C sama dengan 0,3. Untuk mencari R, kita substitusikan H sama dengan 0 dan K sama dengan 3 ke dalam persamaan kedua, dan didapat R kuadrat sama dengan 1 dikurangi H kuadrat ditambah min 2 dikurangi K kuadrat sama dengan 1 dikurangi H-nya itu kan 0, maka 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah negatif 2 dikurangi K, dan K-nya itu 3, berarti negatif 2 dikurangi 3 kuadrat. Dan hasilnya 1 ditambah 25 sama dengan 26. Jadi R kuadrat sama dengan 26, atau R sama dengan 6. Jadi persamaan standar lingkarannya adalah X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 26. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.